singa, tikus, dan beruang pengantuk. Kisah, pada sebuah hutan lebat hiduplah seekor tikus mungil. Ia bertetangga dengan seekor beruang besar yang tinggal dalam sebuah goa. Si beruang yang sedang berhibernasi selama berbulan-bulan masih tidur pulas dengan suara dengkuran nyaring. Suatu hari, tikus mungil berkunjung untuk membangunkannya. Sebab ia tak bisa tidur sepanjang musim karena dengkuran nyaring si beruang. Pak Beruang! Halo Pak Beruang! Musim panas sudah tiba. Kau bisa bangun sekarang. Namun, si beruang tetap tidak bangun. Si tikus mungil datang kembali membawa sebuah trompet. Ia meniup trompet dengan nyaring. Tapi si beruang tetap tidak bangun. Ketika berkeliaran dalam hutan tanpa tidur, si tikus bertemu dengan beberapa kawannya. "Ada apa, tikus mungil? Mengapa kau bersedih?" Aku bingung teman-teman. Sepanjang musim dingin aku sulit tidur karena dengkuran beruang yang berisik. Sampai sekarang dia belum mau bangun. Mungkin singa bisa membantumu. Apa? Mengapa aku harus menemuinya? Karena suara auman singa sangat nyaring, sehingga bisa mengejutkan siapa saja yang mendengarnya. Meski tikus mungil agak takut dengan saran itu, ia tetap menemui singa si raja hutan untuk memohon bantuan. Singa sedang tidur di depan guanya. Tikus menjadi ciut nyalinya begitu melihat hewan buas itu, lalu memutuskan membatalkan rencana dan pulang. Namun tak sengaja ia menginjak cabang di depannya, membuat si kucing besar bangun, dan suara gemetar lirih sampai di telinganya. Suara apa itu? Apa yang kau lakukan di depan guaku? Raja hutan, maaf telah membangunkanmu. Aku memohon bantuanmu. Kau bahkan terlalu kecil untuk camilan, tikus mungil. Mengapa aku harus membantumu? Wahai singa perkasa, kau harus membangunkan tetanggaku beruang besar karena ia tak mau bangun dari hibernasi. Aku selalu gagal membangunkannya. Karena aku kecil, suaraku tak nyaring. Namun sebuah auman darimu dapat mengatasi segalanya. Aku tak punya waktu untuk tikus kecil mungil tak berguna sepertimu. Aku ini Raja Hutan. Singa berlalu tanpa membantu si tikus. Ia menuju sudut di mana tak ada yang bisa melihatnya. Ia bersandar pada sebatang pohon, lalu berusaha menggaruk tubuhnya yang gatal. Tubuhnya terasa sangat gatal, namun tak ingin ada yang mengetahuinya, karena ia adalah si raja hutan. Di sisi lain, si tikus pulang dengan sedih ketika ia mendengar suara desahan dari tengah hutan. Ia menuju ke arah suara itu berasal, dan ia melihat si singa. Singa itu berusaha menggaruk tubuhnya tanpa henti. Meski terlihat konyol, si tikus mendekati si singa. Begitu singa melihatnya, ia berhenti menggaruk. Namun masih terlihat tersiksa dan tidak nyaman karena rasa gatalnya. Pak Singa, ada apa denganmu? Aku tak tahu, tikus. Tak tahu. Tubuhku gatal sekali. Aduh. Anggap saja kau tak melihat atau mendengar apapun, tikus. Kau mengerti? Si tikus menajamkan pandangan mata mungilnya ke arah tubuh singa dan melihat sejumlah kutu kecil berlompatan pada bulunya. Tikus mengerti mengapa tubuh singa menjadi sangat gatal. Tubuhmu berkutu. Izinkan aku membantumu. Bagaimana kau bisa membantuku? Kau hanya seekor tikus mungil. Pergilah sana. Tikus mungil melompat ke atas tubuh singa, tak peduli dengan kata-kata tak sopannya. Apa yang kau lakukan? Turun dari punggungku. Tikus mulai merangkak di tengah bulu-bulu yang lebat dan kusut, lalu membuang semua kutunya. Namun ini justru memperburuk situasi. Singa mulai menggaruki tubuhnya dengan cakar.
Singa tak kuasa menahan gatal. Ia menyandarkan tubuh pada sebatang pohon, lalu mulai menggesekkan tubuh ke kanan dan ke kiri. Aduh, hampir saja aku terlindas. Aku tak kuat, tak kuat. Semakin kau berlari di atas tubuhku, semakin aku gatal. Turun kau, tikus. Wow. Singa berlari menuju sungai. Ia segera terjun ke air. Tikus yang ada di punggungnya hampir tenggelam. Pak Singa, segeralah keluar dari air. Aku bisa tenggelam. Singa keluar dari air, namun kemudian mengguncangkan tubuh untuk mengeringkan badannya. Guncangannya begitu keras dan cepat sehingga tikus nyaris tak mampu bertahan di atas tubuh singa ceroboh itu. Gatalnya sudah hampir dapat diatasi, Pak Singa. Tinggal sedikit yang di sebelah kiri. Si singa akhirnya berhenti bergerak. Tikus membuang beberapa kutu terakhir yang ada di tubuh singa. Bagaimana rasanya sekarang? Wah, rasa gatalnya sekarang hilang. Karena sudah kubereskan semua kutu di tubuhmu, Pak. Singa merasa malu karena ia tadi sudah bersikap tidak sopan. Saat kau minta bantuan, aku memandangmu rendah, tikus. Namun dengan segenap tenagamu, kau tetap membantuku keluar dari situasi sulit. Terima kasih. Sama-sama, Pak Singa. Ayo naik ke punggungku, ku antar kau pulang. Ketika tikus dan singa tiba di rumah tikus, mereka mendengar suara dengkuran nyaring yang berasal dari gua beruang. Hah? Suara apa itu? Mereka kemudian memasuki gua tersebut. Kau benar, tikus. Sudah musim panas, namun si beruang masih saja tidur. Singa si raja hutan mengambil nafas panjang, lalu mengaum nyaring di telinga beruang besar itu. Hingga bahkan lantai batu gua itu pun bergetar. Berkat auman yang kuat itu, si beruang akhirnya terbangun dan berlari keluar goa. Hah? Apa yang terjadi? Apa ada yang salah? Mengapa matahari bersinar terik? Apa sudah musim panas? Di mana? Ketika penghuni hutan menertawakan sikap linglung si beruang, tikus mungil juga sangat senang karena tidak ada lagi dengkuran yang mengganggu. Pada zaman dahulu, hiduplah ayah serigala yang pergi berburu ke hutan untuk memberi makan keluarganya. Ketika ada di hutan, dia tiba-tiba mendengar suara. Sambil melihat sekeliling, dia melihat seorang bayi kecil di antara semak-semak. "Ini bayi manusia," kata serigala itu terkejut. Dia membawa bayi itu pulang agar terhindar dari bahaya. Dari kejauhan, Shere Khan sang harimau melihat hal itu dengan kesal, karena dialah yang mencuri bayi itu dari manusia. Ibu serigala dan anak-anaknya sangat menyukai bayi kecil ini. "Mulai sekarang kita akan memanggilnya Mowgli," kata ibu serigala. Sejak saat itu, Mowgli mulai hidup bersama saudara serigalanya di dalam hutan. Ibu serigala merawat Mowgli seperti anaknya sendiri. Dalam waktu singkat, Mowgli sudah berteman dengan seluruh hewan. Dia bermain dan bergantungan di pohon bersama hewan-hewan itu. Di saat yang sama, dia juga mulai mengenal hutan. Selama masa itu, Shere Khan si harimau terus mengamati Mowgli dari jauh dan menunggu kesempatan untuk merampas dan menculik Mowgli. Suatu hari, serigala bijak Akela, Balu si beruang, dan Bagheera sang panther berkumpul dan mulai membicarakan tentang Mowgli. Bayi manusia itu sangat pintar. Ayo kita besarkan dia seperti anak hutan. Balu dan Bagheera, kau akan melindungi dia dan mengajarinya aturan di hutan, kata Akela. Tahun pun berganti dengan cepat. Balu si beruang sangat perhatian pada murid barunya. Balu mengajari Mowgli cara mencari kacang dan madu dengan memanjat pohon. Mowgli mendengar ajaran Balu dengan sungguh-sungguh.
Setiap hari dia memanjat pohon yang lebih tinggi dan mulai mencari makanan sendiri. Balu juga mengajari Mowgli untuk mengerti suara hutan. Balu bangga pada muridnya. Mowgli berlari sangat cepat dan berenang dengan sangat baik. Dan Bagheera mengajari Mowgli cara mengidentifikasi jebakan yang dipasang manusia, serta cara menghindarinya. Suatu hari, seekor anak serigala berlari ke salah satu jebakan ini. Shere Khan si harimau ingin berburu anak serigala ini dan memakannya. Tetapi Mowgli bertindak lebih dulu daripada harimau itu dan menyelamatkan anak serigala dari jebakan. Shere Khan si harimau pun kalah lagi. Balu juga mengajari Mowgli dengan kata-kata ajaib yang bisa dia gunakan jika menghadapi bahaya di hutan. Dalam waktu singkat, Mowgli telah mengingat semua kata-kata ini. Mowgli tidak akan dicelakai oleh hewan apapun di hutan. Karena menyadari bahwa dia takkan bisa menangkap Mowgli sendirian, Shere Khan mendatangi Banderloks, hewan paling berbahaya di hutan. Shere Khan menceritakan tentang Mowgli kepada mereka. Jika Mowgli mengajari kita semua yang dia ketahui, kita akan menjadi hewan paling bijaksana di hutan ini. Suatu hari saat Mowgli membuat tempat berlindung dari badai, para monyet Banderlok mengamatinya dari tempat tersembunyi. Mereka memutuskan untuk menculik Mowgli saat ada kesempatan. Saat matahari terbenam, Mowgli diculik oleh dua monyet dan membawanya ke bukit dengan hutan yang sangat lebat. Mowgli mendapati dirinya di tengah-tengah para monyet Banderlok. Ketika Mowgli sadar bahwa dia diculik oleh para monyet, dia mulai berpikir. Dia harus menghubungi Balu dan Bagheera dan memberitahu bahwa dia diculik. Tiba-tiba, Mowgli melihat Chil, si burung bangkai, terbang di atas langit. Dia ingat kata ajaib yang Balu ajarkan. Kita berdarah sama, kau dan aku. Mendengar kata-kata ini, Chil si burung bangkai segera menyadari bahwa Mowgli bukanlah orang asing dan bahwa Mowgli dalam bahaya. Aku Mowgli kecil. Bisakah kau memberitahu Balu dan Bagheera bahwa aku diculik? Tentu saja akan kusampaikan Mowgli, jawab Chil si burung bangkai lalu terbang untuk mengirimkan pesan itu ke teman-teman Mowgli. Para monyet Banderlok membawa Mowgli ke gua mereka yang dingin, kota monyet. Kota ini berada di hutan terdalam yang diabaikan manusia bertahun-tahun yang lalu. Meskipun Mowgli mencoba melarikan diri, jumlah monyet Banderlok jauh lebih banyak dan selalu berhasil menangkapnya. Setelah mengetahui penculikan Mowgli, Balu dan Bagheera meminta bantuan Kaa, si ular raksasa, untuk menyelamatkan Mowgli. Mereka semua mendatangi kota monyet dan bersembunyi di balik patung raksasa. Dari tempat persembunyian itu, mereka bisa melihat Mowgli dan ratusan monyet yang mengelilinginya. Mereka mulai menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkan Mowgli dari sana. Saat waktu yang tepat tiba, Kaa berkata, "Sekaranglah waktunya, ayo kita pergi." Bagheera bergerak pelan-pelan untuk menangkap monyet-monyet itu. Lalu dia mulai meninju monyet-monyet yang mengelilingi Mowgli dengan cakarnya yang kuat. Para monyet Banderlok berlarian sambil berteriak ketakutan. Salah seekor monyet memanggil teman-temannya untuk membantu. Tiba-tiba, Bagheera dikelilingi oleh banyak sekali monyet. Beberapa monyet merebut Mowgli dan menaruhnya di ruangan dengan dinding tertutup. Mowgli bisa mendengar Bagheera bertarung melawan monyet-monyet. Mowgli ingat penyimpanan air yang ada di bawah reruntuhan kota itu. Dan dia tahu bahwa monyet takut pada air. Bagheera, lari dan lompatlah ke dalam air. Bagheera berlari dan melompat ke dalam air. Balu juga diserang oleh para monyet. Mereka mulai bertarung dan Balu memukul monyet-monyet Banderlok dengan cakar depannya. Balu berusaha sebaik mungkin, tapi mereka terlalu banyak. Dan tak mungkin Balu melawan mereka sendirian. Dan Bagheera yang ada di sungai melihat Balu bertarung merasa sedih karena tak bisa membantu temannya.
Ketika Balu kesulitan melawan monyet-monyet itu, tiba-tiba Ka muncul. Ketika Ka mulai memukuli semua monyet dengan ekor raksasanya, para monyet lari ketakutan. Para monyet takut kepada Ka. Tak seekor monyet pun yang berani melawan Ka. Jadi ketika para monyet mulai melarikan diri ke dalam hutan, Balu akhirnya bebas. Tapi ketika Ka membuka mulut dan menghembuskan nafasnya, semua monyet membeku. Suara para monyet menghilang dan suasana tiba-tiba menjadi senyap. Dengan mengambil kesempatan ini, Bagheera melompat keluar dari sungai. Mowgli berteriak dari menara tempatnya dikurung. Aku ada di sini, terkurung di menara. Ka mengayunkan ekornya yang kuat dan berhasil menghancurkan dinding menara. Karena dinding menara sudah roboh, Mowgli pun melompat keluar. Balu memeluk Mowgli dengan penuh cinta. Kau baik-baik saja, Mowgli? Aku tidak apa-apa, tapi aku sangat lapar dan lelah. Kalian semua membahayakan nyawa demi menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Mowgli juga sangat bahagia melihat Ka ada di pihaknya. Aku berhutang nyawaku padamu, Ka. Terima kasih. Mowgli, Balu, dan Bagheera mengucapkan selamat tinggal kepada Ka, lalu berjalan pulang. Shere Khan, si harimau, sadar bahwa dia takkan bisa melukai seseorang yang punya teman kuat seperti itu. Lalu mundur ke dalam hutan dan tak pernah kembali lagi. Waktu berlalu, dan Mowgli tumbuh menjadi laki-laki muda. Suatu hari, Mowgli pergi mendekati desa tempat tinggal manusia. Ia bertemu seorang perempuan yang langsung mengenalinya. Wanita itu menyadari bahwa Mowgli adalah putranya yang diculik oleh harimau bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu meletakkan anak laki-laki yang ada di sebelahnya ke tangan Mowgli. Mowgli sangat kaget karena anak itu terlihat mirip sekali dengannya waktu kecil. Tapi kemudian ia sadar bahwa anak laki-laki itu adalah adiknya dan wanita itu adalah ibunya. Balu, Bagheera, dan Ka semuanya mengawasi Mowgli dan keluarganya. Sekarang kau tinggal bersama keluargamu, Mowgli. Kami akan datang dengan lekas. Kalau kau mengucapkan kata ajaib yang pas. Kau adalah saudara kami. Jangan lupa betapa kami sangat mencintaimu. Selamat tinggal, Mowgli sayang. Teman-teman Mowgli mengucapkan selamat tinggal kepada Mowgli. Mowgli hidup bahagia bersama keluarganya. Tetapi tidak pernah melupakan mereka yang telah membesarkannya, keluarganya yang ada di hutan.